Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 33. Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian, dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati, Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ratapan 3 ayat 24-26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Pengharapan yang Tidak Putus, ditulis oleh Yeni Budi Hartono. Sahabat suara kasih, Yeremia penulis kitab Ratapan dikenal sebagai nabi menangis. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia dibebankan tugas oleh Tuhan untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Namun sampai dia meninggal, dia tidak melihat bangsa Israel bertobat. Inilah yang membuatnya sering meratapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Di tengah kesedihannya, dia juga mengalami siksaan, berbagai masalah, fitnah, dicemooh, akan tetapi dia menjaga hatinya agar tetap berpaut pada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Yeremia tidak pernah berhenti berharap. Dia tahu bahwa walaupun Tuhan mendatangkan hukuman pada bangsa Israel, dan dia harus mengalami pencobaan, namun Yeremia tidak pernah berhenti berharap. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini mengingatkan kita, walaupun tidak ada satu hal kebaikan yang dialaminya,
Tetapi menurut Yeremia, hal yang terpenting adalah jiwa kita di hadapan Tuhan. Yeremia sadar bahwa kebesaran Allah dan rancangannya sangat luas. Harapan dan kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah putus. Dia percaya akan datang masa di mana bangsa Israel dipulihkan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sahabat Suara Kasih, keadaan hidup seringkali membawa kita kepada titik di mana pergumulan seperti tidak ada jalan keluarnya. Yeremia memberikan teladan bagi kita untuk selalu menjaga hati dan pikiran kita, agar terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Marilah kita renungkan, kenapa kita perlu menjaga hati kita, karena hati adalah sumber dari segalanya. Ketika kita tetap menaruh harapan, di tengah situasi yang tidak menunjukkan kebaikan apapun bagi kita, maka pengharapan yang tidak pernah putus itu akan mengalirkan kuasa dari Allah yang memampukan kita melewati semua. Seperti Roma 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.